sekarang sudah banyak ulama medsos yang menciptakan dirinya sebagai ulama. Itu betul. Dan anehnya yang begini ini sekarang diikuti. Ma'aktsara du'ata min ulama al-yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Alangkah banyaknya sekarang min ulamadil yutubi, para dai-dai, pembicara-pembicara kondang ya, yang begitu terkenal di YouTube, lalu dijadikan panutan. Padahal yang bersangkutan fa'afta bil mashhadi, seringkali berfatwa hanya kemudian melihat realitas bila raj'il kutubi, tanpa melihat referensi kitab. Ini sekarang banyak. Oh, kelihatannya begini jawabannya. Mungkin kira-kira haram. Kira-kira haram. Masya Allah. Bayangkan dengan santri tambak beras, Denanyar, Tebu Ireng, Ploso, Lirboyo, Sarang, Sidogiri, Pesuruan yang banyak itu. Yang kalau mau bahsul masail itu persiapannya sebulan, bahsul masailnya dari pagi sampai sore, itu kemudian baru selesai. Yang ini tidak. Fa'afta bil mashhadi, menjawab seketika, plak pluk hebat, bila raj'il kutubi, tanpa kemudian melihat referensi kitab. Atau ada orang yang kemudian menjadikan Google sebagai sabab ilmu, bukan sanad, bukan ngaji sama masyayikh. Maka saya katakan, ya hasratan lil Google li akhidus sababi. Ya hasratan, wahai merugilah, lil Googli akhidus sababi, orang yang menjadikan Google sebagai sabab keilmuannya. Lah Google itu kan tidak bisa diklarifikasi. Tidak bisa kemudian Google itu mengira jamaahnya ini atau yang bertanya kira-kira kualitasnya seperti apa. Kalau ulama dulu tidak. Kalau yang langsung ngaji, hadirin hadirat, itu seperti Kanjeng Nabi, tergantung yang nanya. Kalau yang nanya kelihatannya awam, orang awam itu tidak perlu diberi dalil panjang-panjang. Karena al-awam la yajibu atau la tajibu alaihim ma'rifatud dalil. Dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Nah, zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kan begitu kan? Ono hadisnya ta ora, ono Qur'ane ta ora. Nah, di NU tidak. Kemarin Ki Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Ya, nggak perlu kemudian dalilnya apa. Kalau kiainya melakukan, otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu, terutama dalam bab dalil. Nah, sekarang banyak orang yang nanya ke Google sok pinter. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah satu ketika turun dari sebuah kegiatan ceramah atau apa saya lupa, diajak diskusi, debat sama seseorang. Dan ini pasti bukan santri NU. Kalau santri NU tidak akan begini pada kiainya, pasti sopan. Begitu turun dia tanya, Pak, menurut Bapak kalau begini hukumnya apa? Saya jawab, hukumnya A, B. Dia debat. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Menurut saya hukumnya C. Saya balik bertanya, Mas, sampean ini sebenarnya nanya atau ngajak diskusi? Kalau orang bertanya, hadirin, itu kan asumsinya yang bersangkutan tidak ngerti, lalu pengen diberi tahu. Kalau dia kemudian mendebat, asumsinya orang ini sudah punya ilmu, lalu ngajak diskusi. Dia bilang ya dua-duanya, Pak. Baik, saya balik tanya, sampean bisa bahasa Arab? Ya bisa lah Pak, kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan. Waduh repot ini. Marhaban ahlan wa sahlan repot ya.
Itu yang sering saya ceritakan kemarin itu. Kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan, ya masyarakat kita yang biasa juga begitu, yang umumnya pergi haji, kalau panjenengan tindak haji atau umrah, begitu keluar dari Masjidil Haram kan ibu-ibu ten Jombang ditawari kudungan nggih. Siti Rahmah, khams real kan ngoten to. Dilihat, oh 5. Mau nawar 2 real bingung. Opo bahasa Arab 2 real, wong dhisik nang tambak beras sanawiyah ora tamat. Enggak selesai. Ingat sembahyang subuh, wan rakaataini. Maksudnya riala ini dia bilang rakaataini. Sing dagang gak gelem. La. Thalatha rakaat fardalillahi taala, Allahu akbar. Ya. Nek gelem 3 rakaat. Kalau mau 3 real, maksudnya gitu. Nah, ya ini orang bahasa Arabnya masih begini, dia bilang ya kalau marhaban ahlan wa sahlan saya bisa. Oh enggak begitu. Maksud saya, sampean bisa bahasa Arab itu, bahasa Arab yang saya maksud bisa baca kitab kuning. Yang tidak ada harokatnya, kitab-kitab turos, fikih, tafsir, tasawuf, usul fikih. Yang disitulah hukum-hukum agama termasuk hadis dijelaskan. Apa katanya? Waduh, saya minta maaf Pak, kalau itu saya tidak bisa. Ya sudah, jangan dilanjutkan diskusinya. Kata saya, ini tidak apple to apple, ini namanya apple to Xiaomi. Ini apple lawan Xiaomi ya, angel gitu. Lah Imam Syafi'i ini ku matur, kata Imam Syafi'i rahimahullah, majadalani alimun illa ghalabtuh. Saya kalau diskusi debat sama orang alim itu biasanya saya menang. Wa majadalani jahilun illa ghalabani. Tapi kalau orang yang jahil sing modale otot yang ngajak debat illa ghalabani, aku sing kalah, cari Imam Syafi'i. Oleh karenanya saya bilang nggak usah dilanjutkan, wis aku ngalah ae. Sing waras ngalah, saudara-saudara. Nah, ini sekarang banyak semacam ini, menjadikan Google sebagai akhidus sabab. Padahal wa innamal ilmu bil isnadi wat talabi, yang namanya ilmu itu mestinya harus jelas sanadnya dan harus pakai proses mencari. Itu kenapa tadi dalam muqaddimah saya mengutip itu muqaddimah dari guru saya Mbah Sahal Mahfud saat saya diberi ijazah sanad oleh beliau. Cuman saya kutip bagian belakangnya. Kanjeng Nabi Muhammad ini diberi kekhususan umatnya bitasal sulil isnad ila yaumiddin. Sanadnya jelas. Ini santrinya siapa? Oh ini santri tambak beras. Santri tambak beras ngajinya sama kiai siapa? Nyambung sama Mbah Wahab, nyambung terus ke atas, nyambung Mbah Hashim, nyambung Syekh Mahfud Termas, nyambung Syekhona Khalil, dan ini ketiga guru beliau pasti nyambung pada Syekh Nawawi Al-Bantani, nyambung kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda an tariqil Khurasaniyin wa an tariqil Iraqiyin. Itu pasti kalau Syekh Nawawi ke Imam Syafi'i lewat jalur Khurasan, ulama Khurasan dan ulama Irak, terus nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini jelas. Makanya kita beruntung. Jadi santri NU itu beruntung.